Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dan melanjutkan pembelajaran kita dengan keadaan yang sama. Semoga kalian semua sehat selalu dan bersemangat untuk belajar di masa pandemi virus corona ini. Sekarang, materi kita sudah memasuki bab 2 ya, dengan judul Menghindari Minuman Keras, Judi, dan Pertengkaran. Mari kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan apa itu qalqalah beserta contoh-contohnya. Qalqalah ada dua macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Adapun huruf-huruf qalqalah adalah sebagai berikut: to, kof, ba, jim, dal. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Qalqalah sugro biasanya terletak di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Yang saya garis bawahi itu adalah contoh potongan ayat yang ada qalqalah yang berharokat sukun. Pada potongan ayat yang pertama itu ada huruf jim sukun. Ini yang saya garis bawahi. Pertama nih ya, ada jim, baru ada tanda sukunnya. Dan yang kedua, ada pada potongan ayat yang kedua itu terdapat huruf dal sukun. Ini ya, ada bacaan wash hadbi annana. Nah ya, itu kan ada huruf dal, tapi ada tanda sukunnya. Lalu qalqalah kubro. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Bacaan qalqalah kubro kebanyakan terletak di akhir ayat, atau bisa juga terletak di tengah ayat, akan tetapi pada huruf qalqalah tersebut dibaca wakaf atau berhenti. Yang saya garis bawahi adalah contoh potongan ayat yang ada qalqalah kubro yang berharokat hidup tetapi diwakafkan, seperti yang Ibu garis bawahi pada potongan ayat tersebut. Huruf terakhir pada ayat tersebut adalah salah satu huruf qalqalah. Sekarang kita akan mulai memasuki materi kita pada minggu ini. Materi kita pada minggu ini, yang pertama memahami qalqalah sugro dan kubro. Yang kedua, pengertian minuman keras. Yang ketiga, dampak orang yang meminum minuman keras. Dan yang keempat, cara menghindari minuman keras. Minggu ini kita hanya membahas materi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan minggu depan. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi segala yang haram. Nah, hal ini juga dijelaskan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 90-91.
Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Pada kedua ayat ini, Allah menegaskan larangannya terhadap minuman khamar, minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung berhala, dan mengundi nasib, atau bisa juga disebut meramal. Lalu apa itu khamar? Khamar adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri, atau bisa disebut mabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan khamar atau miras tidak semata dari bahan yang membuat khamar, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Selain miras, pada zaman sekarang ini sering ditemui obat-obatan terlarang yang bisa memabukkan, seperti heroin, ganja, ya obat-obat yang memabukkan lah begitu. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Apa dampak orang yang meminum minuman keras? Apabila dilihat dari segi fisik, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk. Terus, berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Tekanan darah tinggi karena minuman beralkohol dapat pemicu tekanan darah. Terus, turunnya kekebalan tubuh dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Lalu, semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang Anda konsumsi, semakin besar resiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Lalu apabila dilihat dari segi psikologisnya, orang yang mabuk itu memiliki gangguan daya ingat. Gangguan ingatan biasanya merupakan ciri awal yang menonjol pada demensia. Pada awal perjalanan demensia, gangguan daya ingat adalah yang ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi. Yang kedua, orientasi. Karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu, dan tempat, orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit demensia. Jadi orang yang mabuk itu perlahan-lahan daya ingatnya itu berkurang. Terus yang ketiga, gangguan bahasa. Kesulitan berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samar-samar, stereotipik tidak tepat, atau berputar-putar. Nah, itu bisa juga disebut ngelantur, ya bahasa sekarang kan. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian merupakan gambaran yang paling mengganggu bagi keluarga pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai waham paranoid, gangguan frontal dan temporal, kemungkinan mengalami perubahan kepribadian yang jelas mudah marah dan meledak-ledak. Bagi yang belum tahu apa itu demensia, demensia itu adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Nah, penyebab demensia itu salah satunya adalah keracunan akibat paparan logam berat, pestisida, dan mengkonsumsi alkohol. Nah, jadi sudah jelas ya, apabila sering mabuk itu bisa menyebabkan demensia. Lalu, bagaimana cara menghindari minuman keras? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak.
Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat, terakhir, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Mungkin cukup sekian materi pada minggu ini. Ibu akan lanjutkan materinya di minggu depan. Tugas kalian pada minggu ini, yang pertama tulislah Quran Surah Al-Lahab. Bisa kalian buka di juz 30. Lalu garis bawahi ayat yang ada qalqalah sugro atau kubro-nya. Setelah digaris bawahi, beri keterangan pada ayat yang digaris bawahi. Misalnya kalian ada ketemu huruf dal di akhir ayat, nah baru kalian kasih keterangan qalqalah kubro gitu ya. Lalu yang kedua, merangkum catatan yang ada di video atau buku paket agama Islam di bab 2. Sekian materi dari saya. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian pahami dan semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.